Jujur gak terlalu ngikutin kultur hip hop ya. Baru sekarang aja gitu gabung sama anak-anak hip hop ini. Seru sih, seru. Banyak warna baru gitu. Leave me to be free, I don't have to be a mister, I'll be blow with you, I won't be a smoking Swisser, cukup kali ya? Dulu paling suka, sekarang paling gak suka. Kenapa? Sama, enggak sama sih. Iya, soal mantan juga. Fuck, hah? Kena gua. Don't you know me well? Just shut up and pull the trigger. Never sell myself, always see the bigger picture. Setelahnya. Oke, kenapa tuh? Jadi itu nyeritain kebingungan, keresahan setelah bapak meninggal. Ya, isinya tuh. Keep on lucky, don't be hikey, and don't be scared. I'll do anything all for you, that's cause I care. Itu Oke, coba kenalin diri kamu siapa? Nama gue Bianura. Halo, nama saya Evan. Nama saya Jevon Jeff. halo, nama aku Murflana. Nama saya Azka Mumtaz Widodo, Luda Jaun, bisa dipanggil Jaun. Nama panggungnya Foster Pink. Aka Ichan. tapi lebih dikenal sebagai Mumtaz atau Mumsaz. Oke, Uncle Yama. Saya rapper. Baru tapi ya saya rapper. Umur 20. Umur 23 tahun. Saya 22 tahun ini. 21. 17. Muda, 17. 17. 25. Wah, Iya nggak sih? Iya, 25. Dari zaman ke zaman sih ada, ya mungkin ada kayak old school sama new school gitu kalau dari ke zaman. Jujur gak terlalu ngikutin kultur hip hop ya. Baru sekarang aja gitu gabung sama anak-anak hip hop ini. Seru sih, seru. Banyak warna baru gitu. Dari zaman ke zaman sebenarnya sama aja sih. Kalau dulu kan ya kulturnya banyaknya old school gitu, kayak mungkin ya kayak legend mungkin kayak Iwake yang gitu-gitu. Ya sekarang udah mulai ya banyak new school. menurut kamu kultur hip hop di Indonesia, terutama di Bandung dari zaman ke zaman kayak gimana sih? Kultur hip hop di Bandung dari zaman ke zaman. Yang saya tahu dulu ada anak-anak main Patarial, anak oskul asal Bandung, sempat kenalan juga. Sampai sekarang 2014-15 baru lihat anak new school ya, selain Uncle Yama, ada SB Pusik, ada Flojo, ada Dikoko dan lain sebagainya. Udah mulai banyak ya? Udah mulai banyak rapper-rapper new school. Ya. Aduh, saya anak baru sih. Iya. Cuma udah mulai mengenal belum dari sejarahnya gitu? Kalau enggak sih, karena emang baru banget soalnya. Iya. Dan baru belajar juga. Di Bandung ya secara spesifik. Di Bandung saya jujur aja, saya tidak terlalu mengikuti kulturnya dari zaman yang sebelumnya. Namun yang saya pahami perubahannya nggak banyak sih sebenarnya. Dan sekarang dengan ya komunitasnya cukup berkembang gitu ya. Hubungan dengan antara zaman ke zamannya juga semakin erat lah gitu. Nggak ada perbedaan juga. Mungkin karena emang perkembangan juga kali ya, dari teknologi musiknya udah berkembang gitu. Sekarang beat udah bisa dibikin cuma lewat keyboard doang, sedangkan dulu tuh emang harus bener-bener take, jadi warnanya tuh lebih beda aja gitu, lebih berwarna aja kalau yang sekarang. Perubahan yang terjadi karena mungkin ada campuran dari beberapa budaya musik gitu. Ada yang dari band juga kan, terus ada yang ya vokal-vokalnya tuh kadang sekarang tuh mulai agak dibikin campuran-campuran gitu. Sebenarnya perubahan yang terjadi itu ya ngikutin mungkin mengikuti pasar, ditambah kreativitasnya juga nambah sih. Terus teknologi musik juga nambah kan, maksudnya dari dulu tuh banyakannya analog gitu kan, kayak gitu. Sekarang udah lebih berkembang lah, udah lebih canggih gitu. Menurut kamu penyebab perubahan yang terjadi dari zaman ke zaman apa sih kira-kira? So aku sih fashion sih, nomor satu fashion. Mungkin zaman dulu kan aku sering lihat kalau hip hop kan identiknya dengan setelan yang outfit yang longgar kayak gitu. Oke. Terus mulai sekarang kayak banyak juga kan sering lihat juga kayak mulai beda, mulai dengan perubahan zaman. Iya, betul. Impact culture sih, apa yang kita resap dari zaman ke zaman beda juga kan. Mulai dari referensi kita misalnya menonton film, musik-musik di zamannya, aktivitas pada zamannya yang mungkin dulu ngetrennya ini, zaman sekarang ngetrennya itu gitu. Ya itulah yang merubah
apa ya, influence dari zaman ke zamannya gitu. Menurut Yama, perubahan dari zaman ke zaman kalau soal rapping kali ya. Mungkin dari dulu boom bap, terus banyak yang pindah ke new school, sampai sekarang ada yang namanya mumble rap. Terus apa ya, trik-trik new school, skill nge-rapnya banyak yang baru sih, lebih beda lagi gitu. Perbedaannya mungkin dari instrumentalnya, dari segi musik, segi flow, segi pembawaan, segi selera sih kayaknya. Berarti itu udah benar-benar perubahan yang baru ya? Bisa dibilang. Bandung ya. Perbedaan new school sama old school mungkin yang terdengar sih dari beatnya. Kalau yang old school mungkin boom bap, kalau new school kebanyakannya lebih ke trap gitu sih. Old school, new school sih sebenarnya yang ngebedain secara ini aja ya, yang paling kelihatan ya. Yang paling kelihatan mungkin kayak rhymes-nya gitu. Rhymes-nya kalau old school dia lebih apa ya, lebih kayak ngayun gitu sih, karena basicnya juga kan kalau old school dari pertama rapnya itu kan jazz ya, jadi ya dia lebih ngayun aja gitu. Menurut kamu perbedaan antara old school dan new school maksudnya apa sih? Wah. Sebenarnya sih menurut saya Ya. menurut aku sih itu cuma kayak kita beda lahir aja. Ngerti gitu nggak sih? Sorry ya kalau salah. Oh iya. Karena mungkin yang lebih dulu, yang lebih lama gitu kan, ya old school misalkan kan. Tapi untuk kayak dalam-dalamnya saya nggak tahu. Soalnya yang jelasnya aja kayak itu tuh cuma kayak menurut aku kayak cuma perbedaan zaman aja sih. Ya menurut aku ya. Itu untuk ke dalamnya nggak tahu sih. Kalau ditanya gitu bingung sih, cuman taunya old school tuh semacam rap kayak Iwake gitu, atau yang dulu kayak Snoop Dogg. Kalau yang sekarang mungkin ya, tahu lah gitu, To The Sun, Jeff on Jeff, Mumtaz. Mungkin kalau dulu kita mau ngepromosin lagu kita mulai dari CD, dari kaset. Kalau sekarang udah bisa lewat digital sih lebih gampang aja. Sebenarnya label perbedaan new school sama old school lebih ke ya sebagai label itu aja sih. Cuman mungkin kalau di generalisasi ya lebih ke kapan masa aktif musik tersebut terjadi gitu. Mungkin 10 tahun yang lalu bisa dianggap kita old school, tapi untuk beberapa orang tetap itu juga new school juga 10 tahun yang lalu kayak gitu. Saya pribadi sangat masuknya ke new school sih. Saya tidak terlalu mengikuti old school, cuman sebagai ya saya orang dalam kultur ini, at least saya harus mengetahui. Saya sih nggak bersection ya, jadi nggak apa ya. Saya nggak peduli new school, nggak peduli old school. Menurut saya rap ya rap. Oke. Punya pendirian pribadi gitu ya? Ya bisa dibilang. Kalau pribadi sih kayaknya new school, soalnya tapi gak tahu juga di kedepannya mungkin ada konsepan yang kayak gimana gitu kan dari segi lagunya. Kalau Bang Bian sendiri, masuknya ke old school atau new school? New school sih. New soul mungkin. New soul. New school. Kenapa new school? Kenapa new school? Karena ngerasa lebih in dari instrumentalnya, beatnya, dan cara penyampaian soal nge-rapnya gitu. Saya bikin lagu, judulnya Promise. Wah, Gimana? soalnya itu tuh kayak aku tuh bikin lagu tuh awalnya ya kayak untuk biasalah, ya jadi anak muda gitu. Dan cuma itu tuh kayak malah jadi ada dua artinya gitu. Awalnya kan untuk ya cewek kan, dan akhirnya malah nyambung ke temen. Jadi kan cewek sama temen tuh deketan nih, ya gitulah. Dan jadinya kayak nyambung aja gitu si itu tuh, dan artinya dalam sih. Iya sih. Nanti dengerin aja ya. Siap. Unreleased. Lagu yang pernah kamu bikin yang paling kamu suka atau mungkin paling bermakna judulnya apa sih? Setelahnya. Oke, kenapa tuh? Jadi itu nyeritain kebingungan, keresahan setelah bapak meninggal. Ya, isinya tuh. Dulu paling suka, sekarang paling gak suka. Kenapa? Sama, enggak sama sih. Iya, soal mantan juga.
fuck? Hah? Kena gua. Judulnya apa? Kalau boleh tahu. Jasmine in my front seat. Kalau boleh tahu lagu yang pernah abang bikin itu yang paling suka atau paling bermakna menurut abang itu apa sih judulnya? Elevate. Elevate. Lagu pribadi ya? Iya. Lagu pribadi Know Me sih paling. Know Me yang paling personal buat saya. Belum diproduksi sih. Kalau belum diproduksi yang mungkin liriknya bener-bener kayak nyeritain banget kehidupan Dian tuh ada nanti judulnya Bau Tulus. Ngena banget sih enggak, cuman ya buat saya sih jatuhnya curhat ya, cuman ya okay, maybe like tap it to my trauma, I press myself in the wrong shot. Get hard to forget, but I end up in the wrong spot. I just look go left, said there's a back off, you should go not. Guess now all the secret doesn't make me stay go on top. Leave me to be free, I don't have to be a Mr. A. I'll be blood with you, I won't be a smoking Swiss A. Cukup kali ya. Okay. I'm about to lose everything I have. I'm losing my mind, I'm losing my way. It's wonderful life, it's colorful love. But if I left this world, do you miss somebody like me? Awalnya gimana ya? Lupa lagi. Soalnya lagunya 2017. Terus dan juga dirilis juga sih soalnya lagunya. Iya, lebih ke buat pribadi aja gitu. Iya, lagunya. Sebagai remember ya paling Gitu, mengingat gitu. Oke. Kalau boleh nyanyiin dong bagian lirik yang paling kamu suka atau memiliki arti yang paling dalam. Oke, bentar, agak-agak lupa. Oke. I know she's still with me. I know she's still with me. But why she lied to me? Every wake up in the morning with the same feeling. Every wake up in the morning just try to chill in. Every day, every night trying not to steal in. I'm never wishing this intermission, eh. Paling bermakna. Dari Know Me itu. Oke. Don't you know me well? Just shut up and pull the trigger. Never sell myself, always see the bigger picture. Both of us the same, you confused, guess you figure. We both in the game, fell in love with the mirror. Hooknya aja ya. Boleh. Baby, you're the one as you do, something like that. I promise I will try and make it through till I can. Keep on lucky, don't be hikey and don't be scared. I'll do anything all for you, that's cause I care. Itu Lagunya yang jelas buat mantannya, dan gimana lagi ya tuh mau bilang buat teman nggak mungkin ya, segitunya banget. Jadi karena di saat bikin lagu itu belum move on, terus iseng-iseng bikin lirik, dapat instrumental, dapat beat, tulis tentang lagunya, tentang di verse yang favorit Yama tadi nyanyiin, itu tentang tiap pagi mencoba untuk tenang karena everyday rasanya terus ada, terus cari hal-hal baru, jadi lebih kayak misi ikhlas gitu, jalan misi ngelepasin kayak gitu. Udah cukup. Mantap. Boleh dong sedikit dijelasin lagu atau lirik yang tadi disampaikan itu punya tujuan tertentu gitu? Siapa atau? Iya. Ada mungkin pertamanya ya, yang dari lirik pertamanya itu kayak kejadian real saya waktu ya ada satu kejadian lah yang bikin saya cukup traumatis lah gitu maksudnya. Kejadiannya apa harus diomongin nggak? Boleh kalau boleh. Apa ya? Nah, nggak enak juga. Pengen nyebutin tapi ya Takut ada apa gitu? nggak juga sih, cuman kayak perlu nggak gitu disebutin. Sensitif gak? Sensitif enggak ya, mungkin apa ya ya. Aja dong. Kelakuan rapper sih kali ya. Ya saya sempat dipenjara lah nggak berapa lama. Untuk kasus yang buat saya sebenarnya saya nggak salah di situ, cuman memang hukum di Indonesia ini bisa dibeli gitu kayak. Ya. Ditambah juga mungkin ada curhatan juga tentang saya yang saya dituntut untuk menjadi sarjana lah segala macam. Makanya saya bilang kan leave me to be free, I don't have to be a mister, karena saya nggak perlu menjadi seorang sarjana atau apa untuk sukses. Saya bisa sukses pakai cara saya sendiri. Thank you Bang. Thank you. tujuannya ya,
sebenarnya misalkan dua tadi itu ya, cewek dan temen-temen. Itu awalnya aku dekat sama Shode kan, terus kayak lama-lama tuh kayak ngajak cepet-cepet gitu, ayo dong, jadi kayak ngerasa pengen cepet-cepet gitu. Tapi kan aku sendiri orangnya kayak kalau belum kenal dekat sama orang, entah itu cewek atau cowok, kalau belum kenal kayak belum tahu sifatnya benernya gimana atau apapun itu, nggak bisa secepat itu, makanya keep it low key, don't be high key. Oke, selesai ya. Beres. Mantap, thank you Chan. Wih. Boleh sedikit dijelasin apa maksud dari lirik itu atau punya tujuan tertentu ke siapa gitu? Jadi konsep dari Nomi ini tuh sebenarnya lagu yang orang sampaikan ke diri orang sendiri gitu. Jadi saya bisa bilang Mumtaz itu sebuah persona. Saya nge-rap, saya jadi entertainer, itu sebuah persona. Lalu Nomi itu sisi saya yang pribadi aslinya ngomong ke diri saya gitu. Yang persona ini kayak, kamu tahu nggak sih kamu tuh sebenarnya siapa gitu. Kamu tuh kayak gini, kamu tuh jadi rapper, kamu tuh bekerja di industri itu ngapain. Kamu tuh tujuannya apa gitu. Lebih seperti itu sih sebenarnya. Sindiran untuk diri sendiri. Benar-benar. Oke, thank you Bang. Udah, terima kasih. Kayak waktu itu, waktu pas nulis tuh keadaannya lagi bener-bener hilang semuanya. Keluar kerja hanya untuk musik, bener-bener terjun di dunia musik. Kayak teman-teman pun kayak ngelihatnya kayak, ngapain sih masuk ke musik gitu? Gak ada duitnya, gak ada masa depannya gitu. Kayak ngerasa, if I left this world, do you miss somebody like me? Jadi udah bener-bener kayak, kalau misalnya aku udah nggak ada di sini, apa kalian masih bakal nginget kalau Bian tuh pernah ada di bumi nggak sih? Itu sih. Cukup Bang. Makasih banyak. Terima kasih. Belum minum, belum promosi. Promosi dulu. Mau minum dulu ya. Aduh, haus dari tadi belum minum. Banyak ngomong tapi belum minum. Ajik, Kasekyo jadi MC. Jadi ini kopi dari FFM 26. Oh, di kamera. Nah, FFM kopi, FFM 26 Mania Coffee ya. Diminum dulu, disikat ya. Singkatannya apa? Anjir, taro. Enak rasanya.